tombol, ya kan? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kemarin mungkin juga sudah disinggung itu ya. Jadi kira-kira bagaimana ini kan masalahnya kalau seorang pasien begitu ya, infeksi ya, misalnya kakinya katakanlah begitu, kalau orang diabetes itu kan ada istilah gangren gitu kan ya. Bagaimana mengobatinya ini karena nggak sembuh-sembuh ya kan? Nah, kemarin sudah saya coba jawab, saya ulangi lagi bahwa mestinya dicek gitu kan, apa sampelnya itu kan, spesimennya itu kan, dari cairannya misalnya saja dicek. Ya ini yang saya bilang kemarin, ada buku saya yang 16 hasil skripsi di UMS, ya kan. Jadi mahasiswa kita suruh ambil ke rumah sakit dua hal ya kan, yang sudah direkam. Ya, ini biasanya rumah sakit yang apa ya relatif kecil gitu atau pemerintah punya, paling tidak rekam medis. Yang kedua adalah kita membawa sampel kita ini untuk diperiksa ya kan. Ada yang di laboratorium dengan bakterinya itu yang apa, yang ada pola, ada dua ya, pola bakterinya apa saja di dalam sampel itu ya kan. Yang kedua nanti di antara bakteri itu terutama yang dominan itu dia terhadap macam-macam antibiotika, mana yang resisten, mana yang sensitif. Jadi pola kuman dan pola resistensi. Saya kira di mana di perpustakaan di UMS juga ada. Nah, yang bagus di rumah sakit apa yang besar di situ, Muwardi ya. Ya, itu bagus. Jadi kalau kita ada sampel diteteskan pada gelas disk gitu ya, dimasukkan ke alat ya komputerized ya, komputer, maka akan keluar datanya ya, yang disebut dengan data bakterigram ya. Maka sudah ada di sampel itu ada berapa macam itu, 1, 2, 3 ya, biasanya lebih dari satu bakteri. Nanti yang dominan, paling dominan apa. Kemudian di atasnya itu ada nama-nama antibiotika, bisa sampai 20 itu. Maka sudah ada dari komputer itu keluar. Jadi alat sambung komputer keluar datanya bahwa apa namanya, sampel itu berisi misalnya 5 bakteri ya, A B C D E. Kemudian yang paling dominan adalah A ya. Nah, kemudian dari antibiotika itu akan ketahuan yang A ini dia resisten terhadap misalnya saya biasanya grup penisilin ya, ampicillin. Nanti apalagi chlorphenicol misalnya saja. Tapi yang lain vancomycin dan sebagainya dia masih sensitif, artinya mati ya kan, karena antibiotika itu. Itu kan. Bakteri B juga demikian, C juga demikian, dan yang lain juga ya kan. Jadi dia apa istilahnya punya sifat apa ya, sensitif, resisten, atau di tengah-tengahnya ya, intermediate itu kan. Ya, jadi semestinya tadi pasien tadi yang selama ini diberi antibiotika katakanlah yang paling banyak itu ampicillin ya kan, harus diganti antibiotikanya itu dengan antibiotika lain ya, di mana dari data itu dia masih sensitif gitu kan, sehingga kalau dikasih antibiotika ini bakteri itu akan mati ya. Ini nih teorinya begitu ya. Jadi kita sudah sambungkan ada 16 apa namanya untuk judul skripsi, rumah sakitnya juga macam-macam, penyakitnya juga macam-macam ya kan. Kalau rumah sakitnya selain Muwardi itu ya PKU kalau salah, termasuk rumah sakit daerah Klaten ya. Itu yang saya ingat, apalagi yang lain ya kan. Di apa kabupaten lain juga ada. Jadi kalau Anda dari mana, dari Sragen, dari Semarang, apalagi dari Jakarta itu kan, ada sebenarnya bisa menelitinya, mengambil sampel dari rumah sakit itu kan, dibawa ke Solo ya kan, diteliti di sini, itu juga boleh. Yang paling ringan adalah meminjam ya kan, buku catatan ya kan, pasien ini penyakit ini ya kan, diberi obat ini berapa lama dia sembuh ya kan, berapa lama dia apa enggak sembuh dan sebagainya itu kan. Ini kembali lagi semestinya seseorang Pak A misalnya saja itu bakterinya sudah jelas ya kan, sehingga tinggal mengontrolnya saja setelah diganti apa namanya antibiotikanya begitu kan.
Jadi teorinya begitu, ya kan, sehingga match ya. Ini ada masalah nggak sembuh-sembuh, kasih obat ini semestinya menjadi sembuh, ya kan. Ah, tapi ya itu tadi lah, kita di Indonesia ini banyak yang obatnya itu ya rumah sakit daerah, puskesmas kan drop-dropan dari atas itulah. Ini yang sistem harus diubah gitu kan, ya kan. Jadi rumah sakit itu punya dana untuk membeli antibiotika lain selain yang di drop dari atas, dan nggak perlu di drop dari atas. Ini masalahnya kan masalah dua hal kembali. Jadi yang di atas itu ingin jadi tadi bukan leader tapi dealer gitu kan, satu. Yang kedua adalah kepercayaan. Ini yang ya kita agak membelok sedikit di Indonesia ini, masalah kejujuran sangat rendah. Ini yang musibah di Indonesia ini kan. Jadi ada pandemi dan sebagainya pun ya kan, banyak orang ini untuk cari uang dari sana itu. Ini yang memprihatinkan ya kan. Padahal kalau itu tidak diobati dengan antibiotika yang punya potensi yang pas, maka kemarin saya bilang ada 5 kerugian ya kan. Pasien tidak akan sembuh, lama di rumah sakit ya kan, biayanya mahal, merepotkan keluarga, akhirnya mati. Ini mahal ya kan. Jadi ini yang harus difahami itu sendiri. Oke, saya kira mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi kita masalahnya kompleks di Indonesia, mulai dari pembakaran hutan, korupsi, dealer gitu kan, tingkat kejujuran yang rendah, ini jadi masalah ya. Di negeri maju justru orangnya lebih jujur, lebih sederhana, malu kalau korupsi. Di sini itu ya. Jadi paling tidak Anda sudah, karena mengajar ini, mendidik ini tidak hanya mentransfer ilmu ya sekarang game medisinal, tapi juga menumbuhkan semangat gitu kan, sehingga ada perbedaan ya kan di dalam pikiran maupun perasaan ini untuk mengubah keadaan yang kurang bagus menjadi bagus. Oke, apa ada lagi yang mau bertanya? Silakan ya, atau saya dulu nanti ya. Kansa Nindya. Ya. 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 Oke, bagus. Jadi pertanyaannya adalah pasien yang alergi terhadap obat, ya kan? Utamanya antibiotika. Jadi yang banyak terjadi itu pada penisilin, ya kan? Banyak yang alergi ya terhadap penisilin, sehingga kalau disuntik penisilin dia bisa bisa sampai pingsan dan sebagainya itu kan. Nah, itu biasanya ditolong dengan memakai adrenalin ya kan, untuk membuka pembuluh darahnya lagi itu. Jadi dua hal ya, alergi dan antibiotika itu atau obat pada umumnya. Jadi alergi ini memang yang susah untuk dimengerti. Ya. Penyebabnya macam-macam soalnya kan. Jadi ambil contoh anak saya itu alergi terhadap udang. Padahal ibunya dan saya bapaknya ini suka udang. Nanti ada lagi yang alergi terhadap kacang. Ini paling berat itu kan. Kalau di pesawat orang makan kacang, nah serbuknya ke dia bisa
bersin dan bisa pingsan juga lama-lama itu kan. Jadi sesuatu yang bagi tubuh pasien itu ya kan sesuatu yang berbahaya sekali ya kan, sehingga akan memberikan reaksi yang macam-macam gitu kan. Jadi saya ingat betul anak saya yang kecil ini ya yang baru saja doktor dari Inggris juga nih ya. Nah waktu di SMA itu dia dari rumah ya kan sore hari ya mau latihan bela diri, saya lupa itu taekwondo apa karate ya kan. Kemudian di tengah jalan itu mampir ke rumah temannya ya kan, dikasih makanan-makanan ya kan, makanan biasa artinya snack. Tapi setelah itu mau menuju sekolah dia rasanya itu sesak ya, sesak napas. Maka ke rumah sakit ya kemudian disuntik adrenalin itu sehingga plong. Dia baru tanya, apakah tadi makanan yang kita makan tadi itu snacknya ada udangnya. Ternyata iya ya kan. Ini cerita membelok sedikit. Jadi tidak hanya obat tapi yang lain ya kan, ada yang makanan terutama udang itu ya. Nah saya ada nanti cucu ada yang kacang ya kan, susah nih makan sate itu makan pecel ya kan, ada kacangnya itu kan. Ini kasihan sekali. Nah yang lain banyaklah macam-macamnya ya kan. Memang harusnya sejak kecil pun kalau ada kelainan, apalagi di musim kemarau ini kan, ini banyak serbuk sari ya, mana-mana itu membuat bersin-bersin dan sebagainya ya, sedikit alergi itu. Jadi memang semenjak kecil kalau ada kelainan itu sekarang di rumah sakit besar bisa dicek seorang anak itu dia alergi apa saja misalnya kan, sehingga memang jauh-jauh hari sudah ini nggak boleh ini gitu kan, karena tadi tidak semua orang itu sama ya kan, reaksinya terhadap yang kita makan atau yang kita hirup gitu kan. Ini yang pertama ya. Jadi tentang alergi ini macam-macam ya. Nah kembali ke obat yang diwakili antibiotika ini penisilin ya begitu ya kan. Jadi mestinya dia dicek dulu ya, cuma di kita ini selain macam-macam sifat juga manusianya ini terlalu banyak ya, terutama di Jawa ini. Coba yang dari Medan itu tadi misalnya saja kalau sudah lulus ya senanglah di Jawa ya kan, kalau kembali kampung aduh fasilitas kurang menyenangkan ya kan, dari listriknya apalagi sekarang jaringan internet dan sebagainya, sehingga ngumpul di Jawa ini. Ini yang jadi masalah. Makanya untuk pandemi ini nggak sembuh-sembuh karena banyak orang di mana-mana berkerumun, susah. Ya. Ada ya. Jadi kembali ke antibiotika itu tadi. Jadi mestinya ya kan sebelum diobati ya atau sejak anak-anak pun sudah dicek ya kan. Tapi masalahnya kan uang. Untuk mengecek begitu kan perlu uang banyak ya. Tidak mudah memang di negeri yang penduduknya padat di satu tempat. Sebenarnya kalau terspread ke seluruh pulau ya nggak begitu masalah. Ini masalahnya di Jawa terutama ini kan, sehingga pandemi ini ya susah bisa punah begitu karena interaksinya itu. Jadi ini meloncat daripada kimia medisinal, maka program transmigrasi itu ya semestinya itu digalakkan ya kan. Ya, supaya mengurangi jumlah orang, mudah diaturnya dan sebagainya itu kan. Jadi